perjalanan Simone Inzaghi adalah cerita tentang kegigihan, kecerdasan taktis, dan ambisi yang berbisik pelan sebelum meledak. Bayangkan, dirimu selalu dibandingkan dengan seorang superstar, seorang kakak yang namanya menggema di setiap sudut stadion. Sekarang, bayangkan kamu tidak hanya keluar dari bayang-bayang itu, tapi malah menciptakan legenda baru yang lebih cemerlang. Itulah kisah epik Simone Inzaghi. Dari penyerang yang dikenal jeli mencuri gol hingga menjadi El Demone di Piacenza yang artinya iblis Piacenza di tepi lapangan. Dia lahir di Piacenza pada 1976. Namun sejak muda, dia harus memikul beban berat ketika selalu dibandingkan dengan sang kakak, Pippo Inzaghi. Awal yang penuh rintangan, Piacenza dan petualangan pinjaman 1993 hingga 1998. Karir profesional Simone Inzaghi dimulai di klub kota kelahirannya Piacenza pada 1993. Namun, tahun-tahun awalnya lebih mirip petualangan daripada dongeng. Ia dipinjamkan ke tim-tim divisi bawah seperti Carpi, Novara, Lumezzane, dan Brescello. Ini bukan panggung megah. Ini adalah medan tempur bagi pemain muda yang haus waktu bermain. Di Novara 1995-96, ia mencetak gol profesional pertamanya dan membantu tim meraih gelar Serie C2. Setahun kemudian, ia mengulang sukses itu bersama Lumezzane. Pada musim 1998 hingga 1999, kembali ke Piacenza di Serie A. Simon menunjukkan taringnya dengan mencetak 15 gol dalam 30 pertandingan. Penyerang yang sebelumnya dipandang sebelah mata ini tiba-tiba menjadi sorotan, menarik perhatian klub-klub besar. Masa pinjaman itu, meski berat, bukanlah kemunduran. Justru pengalaman di berbagai tim mengajarkannya cara beradaptasi dan bertahan di bawah tekanan. Pelajaran yang relevan bagi generasi muda yang sering menghadapi ekspektasi tinggi dan perbandingan tak henti. Kejayaan di Lazio, Scudetto, dan malam ajaib Liga Champions 1999 hingga 2000. Pada 1999, Lazio, raksasa yang sedang memburu gelar Serie A, merekrut Simone. Musim pertamanya di klub ibu kota adalah ledakan. 7 gol di Liga dan 9 gol dalam 11 laga Liga Champions UEFA. Puncaknya terjadi pada 14 Maret 2000 saat ia menghajar Marseille dengan 4 gol dalam 1 pertandingan Liga Champions. Prestasi yang menyamai rekor Marco van Basten yang menjadikannya pemain Italia pertama yang melakukannya. Simone Inzaghi e Polato, incredibile! Ciao, controllo, destro, Inzaghi ancora rete! Ancora lui, incredibile poche. Malam itu, dunia melihat sekilas El Demone di Piacenza, sosok yang mampu menciptakan keajaiban di momen krusial. Musim 1999 hingga 2000 adalah puncak kejayaan Lazio. Dengan Simone berperan besar dalam meraih Scudetto, Coppa Italia, dan kemudian Piala Super UEFA.
Selama di Lazio, ia mengkoleksi 3 Coppa Italia dan 2 Supercoppa Italiana. Namun, meski meraih trofi, bayang-bayang Pippo tetap menyelimuti. Media sering menyebutnya adik Pippo, sebuah label yang justru memicu semangatnya untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekedar nama keluarga. Jalan penuh liku, pinjaman, ketangguhan, dan pensiun. Setelah masa keemasan awal di Lazio, waktu bermain Simone mulai terbatas karena persaingan dengan penyerang kelas dunia lainnya. Ia dipinjamkan ke Sampdoria 2004 hingga 2005 dan Atalanta 2007-2008, di mana ia kesulitan menemukan performa terbaik, terutama di Atalanta dengan 0 gol dalam 19 laga. Di level internasional, ia mendapat 3 caps untuk timnas Italia, bahkan sekali bermain bersama Pippo di lini depan. Pada 2010, di usia 34, ia gantung sepatu dengan catatan 90 gol dalam 328 penampilan. Karir yang terhormat meski tak seterang sang kakak. Pensiun bukan akhir bagi Simone. Ia langsung terjun ke dunia kepelatihan bersama Lazio, menukangi tim muda Lazio. Berbeda dengan banyak pemain, Simone terhindar dari cedera besar yang bisa menghentikan karirnya. Ketahanan fisik ini memungkinkannya beralih langsung ke dunia kepelatihan tanpa jeda panjang. Bagi audiens Gen Z, perjuangannya menunjukkan bahwa kesuksesan tak selalu instan. Kadang ia diraih melalui ketekunan di tengah rintangan. Menanam benih, membentuk bakat di Primavera Lazio 2010 hingga 2016. Sejak 2010, Simone melatih tim U17 dan Primavera Lazio. 6 tahun ini bukan sekedar masa tunggu, melainkan sekolah kehidupan bagi seorang pelatih. Ia memenangkan 2 Coppa Italia Primavera dan 1 Supercoppa Primavera, membuktikan kemampuannya membentuk tim muda dengan disiplin dan visi taktis. Di sini ia belajar mengelola dinamika tim dan menerjemahkan ide-ide kompleks menjadi strategi yang mudah dipahami pemain muda. Fondasi ini menjadi kunci transformasinya menjadi pelatih hebat. Melangkah ke panggung besar, keajaiban tak terduga di Lazio 2016 hingga 2021. Pada 3 April 2016, kesempatan emas datang. Lazio memecat Stefano Pioli dan Simone diangkat sebagai pelatih interim. Awalnya digantikan Marcelo Bielsa untuk musim 2016 hingga 2017. Kepergian mendadak Bielsa memberi Simone jabatan permanen. Ia tak menyia-nyiakan peluang, membawa Lazio finish kelima di Serie A, naik dari posisi ke-8, dan mencapai final Coppa Italia di musim penuh pertamanya. Trofi pun berdatangan. Supercoppa Italiana 2017, Coppa Italia 2018 hingga 2019, dan Supercoppa lagi pada 2019. Keduanya mengalahkan Juventus. Pada 2019 hingga 2020, ia mengembalikan Lazio ke Liga Champions setelah 13 tahun absen. Bahkan mencapai babak 16 besar pada 2020 hingga 2021. Julukan Raja Piala melekat karena kehebatannya di kompetisi knockout, menunjukkan kemampuan mengelola tekanan tinggi dan merotasi pemain dengan cerdas. Dengan tingkat kemenangan 54,92% dalam 244 laga, Simone membuktikan bahwa ia bisa bersinar meski dengan anggaran terbatas. Era Inter Milan menghancurkan kutukan Raja Piala tahun 2021 hingga sekarang. Pada
Pada Juni 2021, Simone bergabung dengan Inter Milan, klub yang baru meraih Scudetto namun terhimpit masalah finansial. Musim pertamanya langsung gemilang. Supercoppa Italiana dan Coppa Italia, keduanya mengalahkan Juventus, serta finish kedua di Serie A. Pada 2022 hingga 2023, ia mempertahankan kedua piala dan membawa Inter ke final Liga Champions pertama dalam 13 tahun, menghajar AC Milan 3-0 secara agregat di semifinal. Meski kalah 1-0 dari Manchester City, pencapaian ini mengguncang dunia. Musim 2023 hingga 2024 menjadi titik puncak. Inter meraih Scudetto ke-20 dalam laga dramatis melawan Milan, mematahkan label Raja Piala dengan tingkat kemenangan 65,28% dalam 216 laga. Final Liga Champions lain pada 2025 dan posisi ketiga di penghargaan pelatih pria terbaik FIFA 2023. Simone menegaskan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik dunia. Ia memperpanjang kontrak hingga 2025, menunjukkan komitmennya untuk meraih lebih banyak kejayaan. Kejeniusan taktis, merevolusi 3-5-2. Formasi 3-5-2 Simone adalah karya seni yang hidup. Timnya bisa beralih ke 4 back atau formasi 3-1-4-2 yang rapat, dengan wingback yang meregangkan permainan dan memimpin Serie A dalam umpan silang akurat. Secara defensif, ia menggabungkan pressing tinggi dengan mid block cerdas, melindungi lini tengah. Fleksibilitas ini memungkinkan timnya menetralkan lawan tanpa kehilangan identitas. Yang luar biasa, meski taktiknya kompleks, pemain merasa mudah menjalankannya karena instruksinya jelas. Ciri pelatih jenius. Seni memimpin pemain. Kemampuan Simone mendapatkan yang terbaik dari pemainnya berakar dari pengalamannya sebagai pemain. Ia tahu bagaimana rasanya jadi cadangan atau dipinjamkan, sehingga ia memahami psikologi pemain. Ia memberikan kebebasan taktis dalam kerangka terstruktur, berbeda dengan pendahulunya, Antonio Conte, yang lebih kaku. Rotasi cerdasnya memastikan pemain cadangan pun bisa bersinar tanpa mengganggu harmoni tim. Asistennya, Faris, menyebutnya pemimpin yang menjaga standar tinggi di saat sulit. Filosofinya tentang rasa lapar dan api suci yang terinspirasi dari nilai-nilai solidaritas Piacenza menciptakan tim yang kompak dan termotivasi. Keberhasilan Simone bukan hanya soal trofi, tetapi bagaimana ia meraihnya. Kombinasi taktik cerdas dan manajemen manusia membuatnya menonjol. Perjalanan Simone penuh rintangan. Di Inter, ia menghadapi kampanye liga yang naik turun, krisis cedera di lini belakang, dan jadwal yang padat. Kritik sempat menempelkan label Raja Piala padanya, menyiratkan ia kurang konsisten di liga. Namun, Scudetto 2023-2024 dan Liga Final Champion berulang membungkam keraguan. Meski mendapat tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi, ia tetap setia pada Inter, menunjukkan fokus dan loyalitas. Epilog, warisan yang masih ditulis. Kisah Simone Inzaghi adalah tentang tekad yang tak pernah padam dan kejeniusan yang terasah perlahan. Dari penyerang yang hidup di bawah bayang-bayang kakaknya, hingga pelatih yang mengubah Lazio dan Inter, ia selalu melampaui ekspektasi. Penguasaannya atas 3-5-2,
Kepemimpinan yang penuh empati dan semangat pantang menyerah telah menempatkannya di antara pelatih terbaik dunia. Dengan Scudetto di tangan dan Liga Champions sebagai target berikutnya, El Demone di Piacenza masih punya banyak babak untuk ditulis. Di era yang terobsesi dengan kesuksesan instan, perjalanan Simone mengajarkan bahwa kebesaran sejati lahir dari perjuangan, evolusi diam-diam, dan keberanian untuk menempa jalan sendiri. Satu langkah cerdas demi satu.